terkena satu kandang semua, nggak ada yang tersisa. 2 hari 3, 3 harinya 7, 4 harinya udah 10 kena semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya, dan kembali lagi di Ludwiaka Video. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya berkesempatan untuk dolan di salah satu peternak di Kabupaten Temanggung. Ini dengan Mas Fajar. Gimana kabar Mas Fajar? Alhamdulillah baik. Ini dengar-dengar kemarin juga sapi-sapi di tempat ini terkena PMK juga. Iya, ini. terkena satu kandang semua, nggak ada yang tersisa. Awal mula kenapa itu Mas? Atau dari mana? Awal mula itu dari sapi satu saya beli di Temanggung. Beli itu di petani itu sehat. Terus pas kesininya itu bekas mobil yang bawa itu. Buat bawa PMK, ya, dan selanjutnya buat muat ini jenengan ke kandang. Berawal dari itu, terus di kandang langsung kena semua. Sehat itu di kandang cuma 1 malam. Oh, 1 malam, habis itu langsung rata semua terpukul. 1 hari itu, terus 2 hari 3, 2 hari 3, 3 harinya 7, 4 harinya udah 10 kena semua. Kalau full kandang cuma 13. Full kandang 13 ya. Tapi pas ada PMK atau terkena PMK itu posisi kandang lagi isi 9 sama 1 ekor yang baru saja masuk. Oh, yang paling jumbo bobot berapa tadinya Mas? Itu yang paling jumbo hampir 900-an yang kena itu, terus saya potong. Dengar-dengar juga sudah mau terboking atau sudah terboking ya? Sudah. Karena kebetulan yang boking ini saya juga kenal teman-teman, orang daerah Parakan ya? Iya, orang Jubuk. Orang Jubuk. Dan itu akhirnya dibatalkan dan sapinya dipotong. Itu selang berapa lama dari terkena PMK? Dari awal mula sampai sekarang? Sampai akhirnya dipotong itu yang besar? Cuma 2 hari. 2 hari? Ya. Ini kenapa memutuskan untuk dipotong, atau karena memang parah atau takut malah takut susul? Kakinya copot yang pertama. Kalau yang kedua takut yang mesti itu susut. Kalau untuk memulihkan berat badannya itu berbulan-bulan Mas. Itu tadinya sudah terboking kisaran berapa juta? Sekitaran 55 sampai 60-an. 55 sampai 60, tapi belum deal-dealan harga ya, karena masih cukup lama dari pas itu di booking sampai selangnya masih lama. Belum berani kasih nominal. Kemudian dipotong keluar berapa? Karkasnya itu keluar 4 kintal 14. 4 kintal 14 dikali 85. 85. Ini kalau harga normal kan biasanya kisaran 95 ya? Ya 95, 97. Ini tuh cuma dikasih harga 85. Karena itu PMK tadi. Karena itu kena PMK. Itu sapinya yang yang pertama itu. Yang pertama kena itu. Kalau saya amati kondisi sekarang sudah normal. Sudah ini ya? Kondusif sekarang. Sudah kondusif teman-teman. Ini posisi lagi pada jerum. Mungkin karena posisi perut juga sudah kenyang ini. Ini yang pertama. Itu yang pertama kena. Wah, penyebab ini. Sapi simental. Ini dari wilayah Temanggung juga? Ya, dari Temanggung. Oh, seperti ini. Dan ini kan tadi 10 ekor ya yang kena. Ya. Dari 10 ekor tadi yang kepotong 1 ekor. 1 ekor. Lainnya sekarang sudah sembuh. Wih, alhamdulillah teman-teman. Ini jadi yang terkena yang KO ini cuma 1 ekor. 1 ekor. Sebenarnya nggak KO ya, tapi karena untuk menghindari kerugiannya lebih besar. Lebih besar akhirnya dipotong. Dipotong. Ini kan lumayan berhasil kalau menurut saya ini di tempat penjenengan untuk menangani PMK. Resepnya apa aja ini, Mas? Resepnya itu untuk mulut sama lidah saya kasih madu, gula Jawa, kunyit sama temulawak. Itu di blender atau bagaimana? Saya parut. Parut? Ya, parut, terus dikasih air panas, diperas. Nah, airnya itu buat nyemprot sama nyekoi itu. Oh, dicekok sama disemprot. Ya. Berarti enggak direbus ya? Enggak. Cuma dikasih atau disiram air hangat, air panas mendidih. Ya, air mendidih. Airnya yang direbus ini berarti. Ya. Kemudian untuk kaki ini kan biasanya banyak yang kesulitan di kakinya. Ya.
Menggunakan kalau apa kaki aja? saya kalau sudah luka menggunakan alkohol yang 70%. Alkohol itu disemprotkan di yang luka. Di bagian yang luka. Terus tak dicampur obat PK. Obat PK Obat itu? gatal itu yang beli di apotek. Oh, berarti obat biasanya digunakan untuk manusia ya? Untuk manusia. Ini digunakan untuk sapi di bagian terus teracanya. Sama ini yang terakhir ini minyak ampuh. Minyak ampuh itu juga obat dari apotek? Dari apotek. Ini kan buat kutu air. Obat kutu air digunakan untuk membasmi virus PMK di teraca. Alhamdulillah berhasil. Wah, resep dari mana ini? Kok bisa kepikiran seperti itu? Kalau yang ini resep dari teman. Oh, iya. Kalau yang menangani sendiri Mas, ketika terkena itu disuntik sendiri atau bagaimana? Kalau suntik saya pasrah sama dokter hewan. Itu pas kena disuntik apa aja kalau boleh tahu? Sulpidon, penguat otot, sama injektamin. Dan itu pas disuntik langsung sembuh atau? Enggak. Telaten nggih Mas. Telaten. Paling banyak ini disuntik berapa kali? Paling banyak itu yang sapi 3 ini saya suntik 6 kali. 6 kali sampai sekarang. Kalau yang paling cepat Mas, berapa kali? Yang paling cepat itu 3 kali. 3 kali itu sudah paling cepat. Sudah. Selang waktu berapa lah Mas? Dari awal mula terkena sampai mulai kelihatan membaik itu? Kelihatan membaik itu 2 minggu sudah mulai kelihatan, tapi belum maksimal. 20 hari sudah mulai bagus ya 60%. Sampai sekarang 40 hari sudah 90% lah. 90%. Dan untuk makannya bagaimana untuk sekarang? Makannya sudah normal. Sudah normal. Tinggal di bagian kaki ada berapa yang masih belum. Kalau makan itu 20 hari sudah mulai normal. Sudah. Oh, iya. Jadi cuma penyembuhan di bagian teraca aja. Wah, ini teman-teman bisa mengamati untuk sapi-sapi. Berarti ini habis terkena PMK semua ini? Iya. Atau ada yang aman di sebelah sini? Yang baru itu. Oh, yang baru sebelah sana. Ini bisa teman-teman amati kalau dari moncong sudah normal seperti sapi sehat pada biasanya. Kalau terkena PMK itu kelihatan banget ya Mas? Kelihatan. Masih lesu Mas. Ini. Oh, kalau ini kondisi kaki sudah pada normal, sudah membaik ya? Cuma yang satu ini ototnya belum pulih. Oh ini, tapi sudah bisa berdiri? Sudah. Makannya juga sudah normal? Sudah normal makannya. Ini kalau dibandingkan pas sebelum kena sama sekarang, bagusan mana? Pas kondisinya? Oh, kondisinya itu... Atau sebelum kena memang sudah seperti ini atau... susut itu Mas. Susut ya? Iya. Jadi ini kondisi lebih parah dibandingkan sebelum kena? Iya. Baru penyembuhan berarti ya Mas? Fase penyembuhan. Dan memang susutnya ini lumayan banyak untuk sapi-sapi. Kalau yang ini susutnya hampir 80-an kilo. Yang ini? Iya. Oh, tapi sudah lumayan klimis ya, nggak kelihatan sakit. Sekarang. Seperti ini teman-teman. Ini kondisi kaki juga udah mulai membaik. Ini dari nafasnya juga sudah nggak biasa teman-teman, nggak ngos-ngosan. Kalau sapi terkena PMK kan dia di bagian dalamnya panas jadi agak ngos-ngosan. Kalau ini normal. Udah mulai rapat sekarang. Oh ini tadi yang kena ini di sebelah sini ya? Sebelah sini. Nah ini kan luka semua segini. Nah, sekarang sudah mulai kering, sudah mulai membaik. Dan itu pemberian obat itu tiap hari? Tiap hari, tiap pagi. Seperti ini teman-teman. Dan alhamdulillah tidak ada yang sampai copot ya Mas? Enggak ada, alhamdulillah. Ini seperti ini. Ya mungkin kalau melangkah masih agak rasa-rasen, tapi dia sudah kelihatan membaik seperti itu. 80% sudah sehat. Nah, seperti ini teman-teman. Cuma memang ada bekas kayak retaknya ya? Iya. Ini kakinya belum sempurna, masih mekar. Kalau yang sudah sembuh kan rapat. Sama ini udah rapat semua. Oh, yang sebelah sini? Itu sudah rapat semua itu. Dan ini masih selalu dikasih obat tadi atau sudah dikurangi yang sebelah sini? Ya masih, yang kurangi itu cuma alkohol. Oh, alkoholnya. Ya. Kalau obat PK sama salep rutin. Masih tetap dikasihkan? Kalau belum 100% masih saya
kasihkan terus. Ini, alhamdulillah teman-teman sudah kelihatan pada membaik ini di tempatnya Mas Fajar. Just. Wah ini. Tapi untungnya ini sapi tidak terlalu jumbo ya Mas di tempat jenengan. Ini sekitar bobotan 750 sampai 800. Pas awal kena. Awal kena. Seperti ini. Dan paling jumbo yang tadi dipotong, kemudian yang kedua ini. Ya. Kalau yang lain mungkin di kisaran 500-600. 500-an. Ya. Jadi memang untuk sapi yang agak tanggung mungkin lebih cepat untuk penyembuhan daripada yang jumbo ini. Oh, seperti itu. Ini pertama awal kena gimana perasaan Mas? Wah, campur aduk Mas. Nggak bisa dibuat kata-kata. Soalnya benar-benar mendadak atau PMK itu bisa jadi sekandang itu langsung kena di hari yang sama. 4 hari sapi 10 udah rata semua. Wah, memang ngeri tenan. Ini sudah normal semua kalau dilihat dari nafasnya. Dan ini untuk perlakuan tiap hari bagaimana Mas? Setiap hari masih kandang saya bersihkan. Semprot terus kakinya saya siram, saya cuci biar bersih, terus kasih semprot obat itu. Kalau untuk desinfektan untuk kandang gimana? Saya kalau untuk kandang itu setiap hari, setiap habis bersihkan kandang obati, terus kasih sarap ini, dikasih desinfektan bawa asam sintrat. Kalau dulu kan ngeluntungi atau ini buat sarap ini dibersihkan Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Kalau sekarang? Setiap hari. Setiap hari. Ini seperti ini teman-teman. Jadi di tempatnya Mas Fajar ini untuk sarap atau untuk alasnya ini menggunakan sisa pakan yang ada di depan ya Mas? Iya. Karena di sini itu untuk Letong itu sangat berfungsi karena buat nanam tembakau. Para petani tembakau yang memerlukan pupuk kandang lumayan banyak. Dan ini yang baru ya Mas? Iya, yang baru. 4 ekor? 4 ekor. 1, 2, 3, 4. Ini belum poel ini Mas. Oh ini, keren ini. Tak mati. Ini juga kayaknya mantep ini Mas, yang sebelah sini. Kakinya istimewa. 4 ini Mas yang paling bagus. Jos ya. Ini rencana untuk kurban tahun besok ya? Iya, untuk besok. Ini pas kena PMK ini ada tindakan dari dinas atau enggak Mas? Kalau dinas belum ada Mas. Belum ada, cuma kita yang inisiatif. Kita inisiatif ke dokter langganan hewan kita. Obat ya mandiri. Berarti enggak ada bantuan belum seperti ada. Obat-obatan itu belum ada. Seperti ini teman-teman. Wah ini termasuk super ini persiapan untuk Idul Kurban tahun depan. Ini padahal biasanya tiap menjelang Idul Kurban itu ada berapa ekor sapi yang dijual atau diperuntukkan untuk Idul Kurban ya Mas? Iya Mas. Kalau sekarang berarti tidak ngeluarke. Sekarang libur dulu. Padahal biasanya lumayan itu untuk keuntungan apabila dikeluarkan pas Idul Kurban. Nah, ini. Pas Idul Kurban ya minimal 3 sampai 4. Kalau sekarang benar-benar libur ini. Libur total sekarang. Wah. Dan ini rata-rata dari kondisi awal sudah kelihatan pulih atau masih lebih susut dibandingkan pas awal Mas? Oh ya, tasnya susut Mas. Masih susut. Fase-fase pemulihan. Kalau menurut jenengan ini rata-rata susutnya itu di kisaran berapa kilo? Kalau yang sudah besar ya 50-an, 60-an. Kalau yang masih kecil ya 30-an kilo. Oh, 30-an kilo. Iya. Mungkin nanti di selang 30 hari mungkin sudah kembali lagi ya? Iya. Dari waktu pertama kena ini selang sekitar 40 hari teman-teman. Seperti ini jadinya. Tapi termasuk istimewa ini di tempatnya Mas Fajar untuk pakan dan perawatan kalau menurut saya ini. Itu makannya sudah bagus sekarang. Ini kalau hijauan seperti biasa hanya menggunakan jerami ya. Masih jerami. Stok jeraminya. Wah, jos ini. Kemarin pas kena PMK itu
saya kasih rumputan hijau. Oh, berarti nyari. Rumput hijau, nyari tapi ya nggak mau makan, Mas. Tak kasih pisang aja nggak bisa nelan. Tapi kalau komboran mau ya, Mas? Atau gimana? Kalau komboran ya sedikit, Mas. Saya sapi 9, 6 masak, sisa 4 masak. Berarti yang terbuang 4 masak. Seperberapanya itu dibandingkan biasanya? Enggak ada 1/4-nya, Mas. Kalau biasanya itu 30 sampai 35 masak, aja kurang. Tapi mending Mas untuk biasanya kan kalau sapi kena PMK itu di mulut dia benar-benar luka ya. Jadi untuk mengunyah misalkan hijauan atau jerami seperti ini agak kesulitan mungkin. Jadi untuk makan komboran itu mungkin lebih ringan. Ibarat kalau orang kan kalau pas sariawan itu dikasih bubur lebih enak dibandingkan makan kalau nasi. Pas kena awal-awal itu saya kasih ampas tahu, enggak kasih sama katul. Biar lebih lembut. Biar lebih lembut. Ibaratnya dikasih bubur ya. Kalau manusia. Ini seperti ini teman-teman. Ini dari tempatnya Mas Fajar, pengalaman ini sapi-sapi di tempat beliau setelah terkena PMK ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah pulih semua teman-teman. Dan dari tadi sekian sapi yang terdapat di sini, 1 ekor yang harus dijagal. Enggak harus ding, tapi memilih untuk dijagal. Meminimalisir kerugian yang lebih besar. Tetap semangat ini peternak. Semangat terus. Lanjut terus, Mas. Lanjut terus. Mantap ini. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman bersama Mas Fajar ini. Terima kasih waktunya dan ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Dan ini Mas Fajar juga lagi bikin video YouTube juga nih. Channelnya apa, Mas? Channelnya Pesona Lembu. Pesona Lembu. Jangan lupa subscribe ya, Mas. Teman-teman bisa bantu subscribe di channel Pesona Lembu. Ini. Isinya tentang keseharian dan sapi-sapi yang ada di sini, Mas. Seperti itu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.